Turnamen ini tidak akan terlalu mengganggu seperti Piala Afrika. Namun beberapa tim akan kehilangan pemain kuncinya karena tampil di Qatar. Untuk meminimalkan gangguan, pada musim antar klub Eropa, Piala Asia tahun 2023 awalnya dijadwalkan berlangsung pada musim panas. Namun, setelah Tiongkok kehilangan hak menjadi tuan rumah dan Qatar turun tangan pada menit-menit terakhir, kekhawatiran atas suhu yang mencekik di negara teluk tersebut membuat turnamen dijadwal ulang. Piala Asia tahun 2023 sekarang akan berlangsung dari 12 Januari hingga 10 Februari, menempatkannya di tengah-tengah kampanye Liga Premier. Meskipun kompetisi ini tidak akan menyebabkan banyak kesulitan dalam hal pemilihan pemain seperti Piala Afrika. Acara besar di Qatar masih akan membuat sejumlah tim Inggris kehilangan talenta terbaik mereka. Kami telah melihat klub-klub yang akan terkena dampak Piala Asia tahun 2023. Takehiro Tomiyasu. Kepergian Tomiyasu ke Piala Asia terjadi di saat yang kurang tepat bagi Arsenal. Rekrutan musim panas Jurin Timber juga diperkirakan tidak akan kembali untuk beberapa waktu, dan dengan Alexander Zinchenko yang juga mengalami cedera baru-baru ini. Mikel Arteta terlihat kurang punya opsi alternatif untuk bek sayap, dengan Jakub Kiwior tampil mengecewakan ketika diminta untuk mengisi posisi tersebut. Tomiyasu sempat diragukan tampil di turnamen tersebut karena masalah cedera ringan. Namun ia telah pulih tepat waktu untuk terbang ke Timur Tengah. Jepang termasuk di antara favorit untuk kompetisi ini setelah secara mengejutkan kalah dari Qatar di final pada tahun 2019. Saman Ghoddos. Ghoddos bukanlah nama yang populer di skuad Brentford, namun keserbagunaannya terbukti berguna sejak promosi The Best ke Liga Premier. Karena cedera yang menimpa tim Thomas Frank dalam beberapa bulan terakhir, dia bahkan menjadi pemain reguler, membuat 7 kali penampilan berturut-turut sebagai starter di Liga Premier untuk pertama kalinya. Melihat dia berangkat untuk mewakili Iran sementara Brentford sedang dalam performa buruk, mereka kalah 7 dari 8 pertandingan terakhir mereka bukanlah cara yang diinginkan Frank untuk memulai tahun baru. Kaoru Mitoma. Hanya sedikit pemain Liga Premier yang menarik untuk ditonton seperti Mitoma, dan perkembangannya selama beberapa tahun terakhir adalah alasan besar mengapa Jepang terlihat berada di posisi yang tepat untuk mengangkat trofi di Qatar. Pemain sayap ini juga memiliki efek transformatif serupa di Brighton, dan Saguls akan sangat merindukannya. Untungnya, dia tidak akan melewatkan pertandingan Eropa apapun setelah tim asuhan Roberto De Zerbi memuncaki grup Liga Eropa. Uniknya, Mitoma akan menjadi salah satu pemain yang akan dihadapi timnas Indonesia di fase grup Piala Asia tahun ini. Wataru Endo. Endo bukanlah rekrutan musim panas yang paling menarik, dengan kapten Jepang tersebut segera direkrut setelah Liverpool gagal mencapai target utama mereka menyusul kepergian Fabinho dan Jordan Henderson ke Liga Pro Saudi. Namun, ia muncul sebagai opsi solid bagi The Reds setelah mencatatkan 24 penampilan di lini tengah dengan Liverpool yang cukup bermasalah di lini tengah. Ketidakhadirannya di musim dingin karena berpartisipasi di Piala Asia akan semakin menambah kesengsaraan Jurgen Klopp. Hwang Hye-chan. Hwang saat ini sedang menikmati musim terbaik dalam karirnya sejauh ini. Muncul sebagai ancaman utama Wolves dalam mencetak gol, sesuatu yang sangat mereka butuhkan dalam beberapa tahun terakhir. Pemain Korea Selatan ini sudah mencetak 2 digit gol di Liga Premier. Bersama timnas Korea, penampilannya akan menjadi faktor penentu penting. Apakah tim asuhan Jurgen Klinsmann bisa mengakhiri penantian 64 tahun mereka untuk meraih gelar Piala Asia musim dingin ini? Son Heung-min.
Anye Postecoglou harus menemukan cara untuk mengatasi tanpa andalan di lini depan Tottenham dan daya tarik utama Piala Asia selama beberapa minggu ke depan. Setelah Harry Kane hijrah ke Bayern Munich, Son berada di bawah tekanan serius untuk tampil baik dan dia siap menghadapi tantangan tersebut. Bintang Korea Selatan ini berangkat ke turnamen tersebut setelah mencetak 12 gol Liga Premier serta memberikan 5 assist. Dan membantu Spurs tetap terhubung dengan 4 besar meski menderita serangkaian cedera, masih harus dilihat apakah mereka akan berada di posisi yang sama ketika dia kembali. Justin Hubner. Hubner menjadi pemain kelahiran Belanda terbaru yang mendeklarasikan diri bermain untuk Indonesia pada Desember tahun 2023. Sebelumnya, ia telah mewakili kedua negara di level junior, jadi mengikatnya merupakan sebuah kudeta bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Wolves sepertinya tidak akan terlalu merasakan absensinya. Hubner belum pernah tampil di tim senior untuk klub Liga Premier tersebut, walaupun beberapa pekan lalu masuk ke skuad utama kala berjumpa Arsenal, dan mereka akan senang melihatnya mendapatkan pengalaman berharga di turnamen besar. Thanks for watching.